Pengertian asuransi syariah secara umum. Asuransi syariah adalah suatu sistem saling tolong-menolong atau ta'awun dan saling melindungi, tadamun, di antara sejumlah orang melalui pengumpulan dana atau tabarruk untuk menghadapi resiko atau kerugian tertentu dengan prinsip syariah Islam. Adapun definisi menurut para ahli dan lembaga, yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu menurut Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/10/2001. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah, yaitu memberikan perlindungan finansial kepada peserta atau ahli waris jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat tetap. Contoh produknya yaitu asuransi jiwa berjangka syariah. Asuransi syariah berdasarkan dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN MUI nomor 10/2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Menurut undang-undang yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Adapun yang ketiga yaitu POJK nomor 69/POJK 05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian syariah. Yang kedua, asuransi kesehatan syariah, yaitu merupakan menjamin biaya pengobatan atau rawat inap sesuai dengan prinsip syariah. Dana iuran dikelola secara kolektif melalui dana tabarruk. Adapun contoh produknya yaitu asuransi kesehatan individu dan keluarga berbasis syariah. Dasar hukumnya yaitu pertama, Fatwa DSN MUI nomor 139/DSN MUI 5/2021 tentang asuransi kesehatan syariah. Kedua yaitu Peraturan OJK nomor 72/POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan asuransi syariah. Yang ketiga, asuransi umum syariah, yaitu melindungi dari resiko kerugian harta benda seperti kebakaran, kendaraan, pengiriman barang, dan lain-lain dengan menerapkan prinsip tolong-menolong. Adapun contoh produknya asuransi kendaraan syariah, asuransi kebakaran syariah, dan asuransi pengangkutan barang syariah. Adapun dasar hukumnya yaitu 1. Fatwa DSN MUI nomor 39/DSN MUI nomor 5/2022 tentang asuransi syariah. Tentang yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya. Yang keempat, asuransi mikro syariah. Asuransi mikro syariah ini merupakan produk asuransi syariah dengan premi paling murah yang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Contoh produknya yaitu asuransi mikro jiwa syariah,
asuransi mikro kesehatan syariah. Berdasarkan dasar hukumnya, yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 122 garing DSN MUI garing 2 garing 2018 tentang asuransi mikro syariah. Yang kedua, yaitu POJK nomor 14 garing POJK titik 05 garing 2015 tentang produk asuransi mikro. Prinsip-prinsip dasar yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang secara tegas membedakannya dari asuransi konvensional. Perbedaan ini terletak pada tujuan, akad pengelolaan dana, dan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi. Berikut adalah beberapa prinsip utama asuransi syariah. Yang pertama yaitu prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan tanggung jawab bersama atau takaful. Asuransi syariah didasarkan pada pada semangat saling membantu antara peserta. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Yang kedua yaitu prinsip akad tabarru atau hibah. Dalam asuransi syariah, peserta memberikan kontribusi dana dengan hibah atau tabarru yang digunakan untuk membantu peserta lain. Akad ini bebas dari unsur spekulasi, riba atau perjudian. Yang ketiga yaitu bebas dari riba. Gharar dan masyir, asuransi syariah menghindari segala bentuk praktik ribawi atau bunga, ketidakpastian atau gharar, dan perjudian atau masyir yang dilarang dalam Islam. Sementara itu dalam asuransi konvensional, unsur-unsur tersebut seringkali sulit dihindari, misalnya melalui penentuan premi dan klaim yang tidak transparan atau dana yang diinvestasikan ke instrumen ribawi. Yang keempat yaitu prinsip kepemilikan dana oleh peserta. Dana asuransi syariah merupakan milik kolektif peserta. Dana perusahaan hanya bertindak sebagai pengelolaan dana, mudarib atau wakil, bukan sebagai pemilik. Yang kelima yaitu transparansi dan keadilan. Asuransi syariah menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk pembagian surplus underwriting, selisih lebih antara kontribusi dan klaim. Yang keenam yaitu investasi halal dan etis. Dana yang terkumpul dalam asuransi syariah hanya boleh diinvestasikan ke sektor yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam asuransi konvensional, dana peserta bisa diinvestasikan ke sektor-sektor yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. D. Jenis-jenis akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, operasionalnya dijalankan berdasarkan berbagai jenis akad atau kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. 1. Akad tabarru atau akad hibah. Akad ini adalah bentuk hibah atau sumbangan dari peserta asuransi kepada dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau klaim. Yang kedua yaitu akad wakalah bil ujrah atau akad perwakilan dengan imbalan. Dalam akad ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil atau agen untuk mengelola dana tabarru mereka dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Yang ketiga yaitu akad mudarabah atau bagi hasil. Akad mudarabah digunakan dalam pengelolaan dana investasi di mana peserta sebagai pemilik dana atau syaibul mal mempercayakan dananya kepada perusahaan sebagai pengelola atau mudarib untuk diinvestasikan. Yang keempat yaitu akad hybrid atau gabungan akad. Beberapa perusahaan asuransi syariah menggunakan kombinasi akad seperti gabungan antara akad tabarru dan wakalah atau akad tabarru, wakalah, dan mudarabah. Yang kelima yaitu akad jualah atau akad bonus atas prestasi. Dalam beberapa produk asuransi syariah, akad jualah juga bisa digunakan. Ini merupakan janji pemberian bonus kepada pihak yang berhasil mencapai tujuan tertentu.